Ya, selamat malam semuanya. Mungkin pertama-tama kita sebelum diskusi perkenalan diri dulu ya. Yang pertama, nama saya Hilmi Muhammad Zakir. Saya Faiza Abdul Lutfiani. Saya Yunipena. Saya Nezia Zulfidini Rifaulin. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai manajemen media dan konvergensi di Tempo. Manajemen media dan konvergensi di Tempo ini salah satu media besar yang ada di Indonesia. Dikenal tuh sebagai jurnalisme investigatifnya. Kayak kita akan melihat bagaimana Tempo mengelola organisasi redaksinya. Bagaimana mereka melakukan konvergensi media serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi di era digital. Fokus kita kali ini adalah bagaimana Tempo mengelola media mereka serta bagaimana proses konvergensi dilakukan dalam menghadapi perkembangan digital. Baik, kalau gitu kita mulai aja diskusinya. Pertama-tama, Tempo merupakan salah satu media besar di Indonesia yang memiliki manajemen redaksi sangat terstruktur. Mereka ini mengatur kerja jurnalistik melalui beberapa divisi seperti redaksi, editorial, produksi konten visual, hingga data dan riset. Pengelolaan ini membuat Tempo mampu menjaga kualitas liputan dan konsistensi gaya investigatifnya. Tempo juga menerapkan sistem kerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan liputan, koordinasi antar divisi, hingga evaluasi konten. Pendekatan ini membuat Tempo mampu menjaga identitas jurnalistik yang kuat, terutama dalam liputan mendalam yang menjadi ciri khas mereka. Contoh nyatanya tuh kayak misalnya ketika Tempo mengangkat isu korupsi, mereka tidak hanya menulis berita panjang, tetapi juga membuat visualisasi alur kasus sehingga publik lebih mudah dipahami. Baik Hilmi, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari yang sudah Hilmi jelaskan. Saya cukup setuju karena Tempo itu memang terlihat sangat terstruktur dalam pengolahan redaksinya, dari pembagian divisi seperti editorial, visual, dan juga riset. Itu membuat kerja mereka ini lebih rapih dan juga terstruktur, terukur juga. Nah, tidak heran bahwa si liputan investigatif ini mereka selalu mendalam dan juga akurat. Itu saja tanggapan saya untuk Hilmi. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai struktur organisasi dan juga pengelolaan dari redaksi. Nah, dalam manajemen media Tempo itu memiliki sistem koordinasi yang kuat antara editor, reporter, desk liputan, serta tim multimedianya. Nah, di sini setiap konten itu yang diproduksi harus melalui proses verifikasi berlapis. Selain itu juga Tempo memiliki kebijakan editorial yang tegas untuk menjaga independensi dan juga independensi dan juga mencegah intervensi pihak luar.
Nah, di sini ada prosesnya, yaitu ada proses produksi berita melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pitching ide yang dilakukan oleh reporter atau editornya. Lalu ada verifikasi awal, yaitu dilakukan oleh editor untuk memastikan relevansi dan juga nilai berita. Lalu ada proses peliputan termasuk riset, wawancara, dan juga pengumpulan data visual. Nah, lalu yang keempat ini ada editing berlapis untuk menjaga akurasi, gaya bahasa, dan kebijakan editorial. Yang kelima ini ada review akhir, khususnya untuk berita sensitif atau investigasi. Nah, selain itu juga Tempo memiliki pedoman editorial ketat untuk menjaga independensi. Nah, hal ini itu penting karena Tempo ini sering mengangkat isu-isu sensitif dan juga investigasi mendalam yang berpotensi mengalami tekanan dari berbagai pihak. Selanjutnya, saya mau nanggepin pembicara tadi yang struktur organisasi dan pengolahan redaksi. Itu saya setuju ya, karena proses verifikasi berlapis itu emang ciri khas media yang menjaga integritas. Dan di Tempo, hal ini tuh membuat isu-isu sensitif bisa dipublikasikan tanpa mengorbankan akurasi dan independensi. Kasih. Konvergensi media di Tempo. Tempo menjadi salah satu pelopor konvergensi media di Indonesia. Mereka menggabungkan fungsi media cetak, online, dan audiovisual dalam satu alur kerja digital. Proses ini memudahkan distribusi konten ke berbagai platform seperti Tempo.co, majalah Tempo, digital, media sosial, Tempo Podcast, dan kanal YouTube Tempo. Dengan konvergensi ini, satu liputan tidak lagi berhenti pada artikel. Liputan yang sama bisa hadir dalam bentuk video, infografik, long form, hingga tweet visual di media sosial. Tempo juga mengoptimalkan SEO dan strategi distribusi digital untuk memaksimalkan jangkauan di mesin pencarian dan media sosial. Tidak hanya memproduksi berita, tetapi juga memikirkan bagaimana berita tersebut sampai ke audiens yang tepat. Oke, selanjutnya saya ingin menanggapi tentang konvergensi media Tempo. Jadi keren banget ya kalau misalkan satu liputan itu dia bisa jadi banyak format. Jadi konvergensi ini bukan cuma mindahin konten, tapi benar-benar ngeolah ulang supaya cocok sama kebiasaan audiens digital di zaman sekarang ini. Ya, selanjutnya aku mau bahas implementasi konvergensi dalam produksi berita. Jadi setiap liputan kini diarahkan untuk multi-platform production. Reporter tidak hanya menulis naskah, tapi juga menyiapkan foto, video, dan elemen penunjang lainnya. Jadi tim multimedia kemudian mengolah materi tersebut menjadi konten interaktif, draft data, sampai visual story. Ini juga membuat jangkauan Tempo semakin luas dan adaptif terhadap perilaku audiens digital. Setelah itu, tim multimedia mengolah materi tersebut menjadi infografik, animasi data, video pendek untuk Instagram sama TikTok, visual story interaktif untuk website, sampai dokumenter panjang untuk YouTube.
Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan pemberitaan, tapi juga meningkatkan pengalaman audiens yang kini telah lebih menyukai konten visual dan interaktif. Oke, selanjutnya ada tantangan dan juga peluang dalam media Tempo ini. Nah, walaupun si Tempo udah sukses, tapi mereka ini tetap punya tantangan yang besar, misalnya kayak persaingan media digital yang makin ketat, terus banyaknya berita palsu atau hoax, dan juga perubahan algoritma di berbagai platform. Nah, tapi di sisi lain itu, dengan adanya konvergensi, Tempo punya peluang besar buat menyeimbangkan jurnalisme data, investigasi digital, dan juga bikin inovasi visual dalam penyajian berita. Nah, walaupun konvergensi bawa banyak keuntungan, Tempo ini tetap harus menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan media digital yang makin sulit dijaga, maraknya berita palsu yang bikin kualitas informasi itu makin sulit dijaga, terus perubahan algoritma platform yang ngaruh ke penyebaran konten, dan perlunya adaptasi teknologi biar tetap relevan gitu. Tapi konvergensi ini juga kasih banyak peluang buat Tempo, misalnya kayak memperkuat jurnalisme, data lewat visualisasi dan juga database digital, ngeimbangin investigasi digital, itu termasuk forensik data dan juga pelacakan jejak digital, lalu bikin konten visual yang menarik dan punya kualitas tinggi supaya engagement-nya itu naik, dan yang terakhir itu menjangkau audiens muda lewat format yang lebih dinamis dan juga kreatif. Oke, saya mau menanggapi pembicara 5. Menarik sekali bagaimana satu liputan kini bisa dikembangkan menjadi banyak format. Ini menunjukkan bahwa konvergensi bukan sekedar memindahkan konten, tetapi mengolah ulang supaya lebih sesuai dengan perilaku audiens digital. Selanjutnya saya ingin memberi tanggapan tentang tantangan dan peluang. Tantangan itu emang dialami hampir semua media. Tetapi Tempo cukup unggul karena mereka sudah punya fondasi kuat di jurnalisme investigatif. Peluang seperti jurnalisme data dan investigasi digital juga bisa jadi keunggulan kompetitif mereka ke depan. Mungkin terima kasih kepada semua pembicara pada diskusi kali ini. Kita bisa melihat bahwa manajemen media yang kuat dan konvergensi yang berencana menjadi faktor penting dalam keberlangsungan Tempo sebagai media modern. Mudah-mudahan diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami bagaimana media besar beradaptasi di era digital. Terima kasih. Saatnya sudah action tadi.